Awal mulanya aku ini sempat ada pecandu bensin, masih kecil, sekitar umur 8 tahun, namanya Faiz. Mungkin udah banyak yang nonton juga. Kita udah berobat kemana-mana, ke psikolog anak, ke rumah sakit jiwa juga, dan lain-lain. Nah, akhirnya kita ada share konten di mana banyak yang komen sekitar 60% untuk coba datang dong ke Blitar, Gus Samsudin, Gus Samsudin. Ya saya nggak tahu itu orang suruhannya atau enggak, tapi yang jelas banyak yang komen seperti itu. Akhirnya kita cari tahu nomor adminnya dan kita hubungi dan direspon baik. Akhirnya kita coba datang ke sana. Yang awalnya bilangnya ruqyah ya, ruqyah, tapi dengan yang ternyata bukan syariat Islam ya, dengan ada kayak dipegang rambutnya asap-asap gitu. Jadi ya udah, itu cukup satu kali aja waktu bawa Faiz. Kaget banget karena kita selama ini berobat ya sesuai dengan syariat Islam, yaitu kayak ruqyah dan lain-lain gitu. Jadi ini baru pertama kali dalam hidup saya mengobati dengan cara seperti itu. Jadi ngambil baskom gitu, dia minta tolong santrinya, terus dipegang airnya, terus dipeganglah kepala Faiz itu sampai ketakutan, sampai duduk di pangkuan saya, terus dipegang kepalanya, digini-giniin, terus berasap gitu. Saya shock banget gitu. Kita nggak tahu sama sekali karena baskom itu jauh dari jangkauan kita. Jadi saya di sini, posisi baskomnya di sana, jadi kita nggak mencium itu air putih kah atau itu air apa yang dibuat-buat oleh Mas Udin gitu. Nah, makanya kemarin kita sempat kolaborasi sama pesulap merah, Mas Marcel. Beliau membongkar trik dari Mas Udin yang katanya itu adalah air keras ya, atau bahan kimia yang sangat berbahaya untuk kulit. Jujur saya shock banget dan ngerasa bersalah banget gitu. Nggak nyangka ternyata trik yang dipakai itu sangat berbahaya untuk tubuh manusia gitu. Jadi ya shock banget. Jadi pas pulang malamnya dia malah kejang gitu. Jadi kalau dibilang ada perubahan, nggak ada. Kejang ya, mungkin karena dia stres, kecapean dan lain-lain, karena kan itu juga jaraknya jauh ya. Itu dari mana? Dari Jakarta? Dari Jakarta. Dari Jakarta ke Blitar. Jadi suasana di sana pada saat kita datang itu sempat ada penyambutan dari santri-santrinya, terus ya welcome sekali di sana. Dan jujur aku sebenarnya nggak tahu kalau dibikin konten, karena niat kita kan di sana berobat ya. Jadi pas di sana juga ya sempat kaget, tiba-tiba langsung ada kamera tanpa ngomong, ini boleh nggak kita ambil gambar gitu. Nah terus akhirnya Mas Udin minta nomor telepon saya kasih, tukeran nomor telepon. Gak berapa lama saya pulang dari Jatim, saya tuh posisi lagi di Jakarta. Beliau mau WhatsApp saya untuk men-share video yang beliau buat. Itu isinya ada paku, mungkin nanti saya cari videonya, ada masih kesimpan. Ada paku di kertas, terus pakunya itu getar, kayak ada gerakan gitu di pakunya. Terus ada tulisan Arab dan pokoknya kebal santet dan apa gitu. Di Indonesianya, hubungi Gus Samsudin, ada nomor teleponnya, dan dia minta share saya di Instagram, dan saya tidak mau melakukannya karena saya menghargai beliau. Waktu itu saya cuma bilang iya, tapi saya tidak men-share, dan dari situ mungkin beliau juga kecewa. Terus kita stop komunikasi. Beliau juga menanyakan sama asisten saya, kapan datang ke sini lagi, kita pengobatan ke daerah Blitar, muter gitu, maksudnya masuk ke YouTube saya nggak mau. Itu yang pertama. Yang kedua, ada nenek di Blitar, saya masih ingat banget, maaf sekali, neneknya mukanya rusak gitu, jadi bagian mata sama hidung tuh ditutupi gitu. Nah, beliau ngajakin kita ke situ untuk kolaborasi di YouTube. Dan tanggapan Mbak sendiri? Saya ngerasa udah cukup sih, karena pertama dengan melihat pengobatannya seperti itu, saya udah nggak nyaman. Jadi cuman saya ngerasa cukup sekali dan cukup tahu seperti itu. Tidak ada minta maaf, tidak ada ngehubungi kita perihal ini. Kita sempat mau pada saat beliau ada di Jakarta, kan sempat masuk di podcast Kodensu. Terus kita hubungi, nomornya udah nggak aktif ya. Kita hubungi istrinya, kita hubungi adminnya semua untuk meminta penjelasan dan klarifikasi. Tetapi beliau bilang sudah nyampe Blitar, terus inilah alasan sibuk dan lain-lain. Ini banyak ininya, alasan lah gitu. Parahnya lagi, dia sudah banyak menipu orang dengan
puluhan juta rupiah. Itu sih yang sangat disayangkan. Karena aku boleh sedikit cerita, ada kita menangani kasus anak sakit juga, tumor di bagian mulut, sudah meninggal, almarhum Faza, itu di Tegal. Saya waktu itu datangin memberikan bantuan dan ternyata anak itu melihat konten saya dan tertarik untuk datang ke Mas Udin ke Blitar. Terus akhirnya saya udah bilang jangan Bu, jangan. Saya masih ada buktinya kok chatnya. Saya udah bilang jangan. Si ibunya masih kekeh karena anaknya nangis-nangis meraung-meraung untuk datang ke Mas Udin. Pas datang ke sana beliau kecapean, gak lama ya beliau meninggal. Udah ditangani sama Mas Udin. Gitu ditangani sama Mas Udin. Terus ibunya juga laporan sama saya pada saat udah nyampe sana. Saya bilang, ibu kok masih datang ke sana? Saya udah bilang nggak usah. Terus ibunya memberikan statement bahwa kayak anaknya nangis-nangis, Mbak Novisa harus gimana gitu. Namanya juga kita ikhtiar. Saya udah bilang ya Bu jangan. Saya udah bilang gitu, tapi terserah ibu. Saya bilang gitu. Terus nggak lama anaknya kecapean kan. Maaf sekali dagingnya udah ada di mulut, jadi nafasnya udah sangat terganggu dengan kondisi fisik yang sangat jauh, tapi ya udah ketentuan Allah seperti itu sih gitu. Tapi sangat disayangkan dengan adanya saya membuat video yang saya berharap itu adalah pengobatan yang tepat, tapi ternyata adalah salah gitu. Banyak banget pihak yang dirugikan ya dalam konotasi penipuan ya. Banyak orang yang tidak punya rela berkorban sampai puluhan juta, jutaan rupiah untuk sembuh ya ke pengobatan itu, tapi ternyata ditipu dengan iming-iming akan sehat kembali, ini itu gitu. Yang buat saya sih sangat miris gitu. Nah, untuk masalah pembayaran, jujur kita itu pada saat datang ke sana sebenarnya emang udah siap untuk melakukan pembayaran. Tapi sempat ada di video kita, tapi sempat kita cut, tapi mentahannya masih ada. Kita tuh mau bayar, terus dari pihak sana bilang nggak usah bayar, nggak apa-apa, untuk Tenov ini free kok, gratis, kita niatnya nolong katanya gitu. Tapi kita dapat informasi dari warga sana, orang-orang sekitar sana, estimasi 10 sampai 15 juta. Pesan saya sih udah stop untuk mengelabui atau menipu banyak orang ya. Karena kita hidup di ini cuma sementara, uangnya juga nggak akan berkah, apalagi dengan cara menipu orang-orang yang tidak mampu. Orang banyak loh yang berjuang untuk sembuh, ngeluarin uang puluhan juta, bela-belain untuk berobat gitu ke Mas Udin. Tapi ternyata nggak sembuh, malah nambah banyak beban, banyak hutang dan lain-lain gitu. Nggak semuanya orang kaya yang berobat di Mas Udin. Jadi kalau saya sangat kecewanya, yaitu banyak orang yang berkorban dalam segi materi, waktu, dan lain-lain untuk ke dia yang katanya bisa sembuh, ternyata itu adalah trik dan nipu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.